Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi ini benar-benar yang aku sharingkan adalah pengalaman pribadiku. Di sini aku tidak memfungsikan diriku sebagai dokter atau psikiater. Yang aku bagikan hanya berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi mohon maaf jika ada yang tidak cocok di kalian, jika ada yang kurang menerima, karena tujuanku di sini hanya sharing pengalaman agar kalian tidak merasa sendirian bahwa aku juga pernah di posisi kalian. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah sejauh ini selalu mendukungku. Kalian subscribe channelku, kalian like, serta kalian tonton semua video-videoku. Terima kasih atas sharingnya di kolom komentar. Alhamdulillah semua komentar kalian sudah aku balas. Terima kasih sekali lagi. Nah, hari ini aku mau bahas lagi-lagi masalah kecemasan karena ini yang menjadi poin yang menjadi masalah besarnya. Kalau menurut aku, kalau hanya masalah lambungnya, kayak gejalanya tuh hanya di daerah perut, mual, begah, panas, terus kayak sakit di sebelah kiri, terus heartburn, dada terbakar gitu ya, itu memang ciri-ciri khusus dari GERD. Kalau cuma emah biasa itu tidak ada heartburn, tidak ada dada seperti terbakar. Kenapa di GERD itu ada dada seperti terbakar? Karena ketika kita makan kan katupnya tuh tidak menutup dengan sempurna. Jadi makanan yang kita konsumsi itu naik lagi ke kerongkongan. Itulah kenapa banyak hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan di sekitar perut, kerongkongan, dada gitu teman-teman. Dan memang biasanya kalau daerah perut itu dipengaruhi sama makanan. Aku sudah banyak yang aku sharingkan gitu. Sampai sekarang pun aku masih nyari tahu makanan apa yang aku cocok konsumsi dan yang tidak cocok gitu teman-teman. Jadi memang harus dicari tahu sendiri karena memang kondisi setiap orang berbeda. Nah, karena masih banyak dari komentar kalian yang kayak nanya gimana sih kak dulu menghadapi cemas gitu ya, terus mungkin kakaknya tidak separah aku gitu. Nah sekarang aku mau sharing tentang itu. Aku cari tahu ternyata banyak hal tentang kecemasan teman-teman, banyak tipe-tipenya gitu. Di sini aku mau bahas tentang yang aku alami ya. Jadi anxiety itu kan kecemasan. Nah ada yang namanya panic attack atau anxiety disorder, serangan panik yang berlebihan. Aku beberapa kali kena ini. Jadi serangan panik itu kan kayak tiba-tiba perasaan tidak enak padahal tidak ada sensasi, tidak, tiba-tiba perasaan tidak enak kayak mau mati, terus kayak dada itu berdebar-debar, keringet dingin, kayak ada yang jalan dari kaki sampai atas. Itu juga aku beberapa kali ngalamin itu teman-teman. Yang paling aku ingat adalah ketika aku kayak di perjalanan pulang dari tempat aku kerja, perjalanan pulang aku waktu itu mau makan. Jadi di motor itu aku kena serangan panik atau panic attack. Jadi kayak di motor tuh tiba-tiba kayak perasaan kayaknya nih sekarang mau meninggal gitu ya, dadanya berdegup kencang, bener-bener bingung. Tapi biasanya kondisi ini tidak bertahan terlalu lama, tapi cukup mengganggu. Ada beberapa dari teman-temanku juga, terus orang-orang di sekitarku juga, kalian juga yang komen di kolom komentar kayak ada yang sampai ke UGD karena memang sebegitu menakutkannya panik attack itu teman-teman. Serangan panik itu benar-benar sebegitu menakutkan. Kayak bener yang belum merasakan kayaknya tidak bakal percaya kalau kita tuh mengalami itu gitu ya. Aku beberapa kali mengalami itu. Kayak bener-bener perasaan tuh sudah kayak mau blackout sekarang, dadanya berdebar kencang gitu ya, kayak ada yang jalan aku kayak dari kaki sampai ke atas gitu. Dan itu beberapa kali aku rasakan teman-teman. Jadi maka aku tidak menyalahkan kalian jika sampai ada yang
ke UGD, ada sampai yang langsung ke dokter karena memang sensasinya begitu menyeramkan. Tapi biasanya panic attack ini munculnya tuh tidak terlalu lama. Ketika kalian coba deh yang pernah ya kena panic attack, terus tiba-tiba kalian misalnya ke UGD. Setelah 30 menit dari itu, setelah dokter ngobatin, setelah dikasih obat apapun itu, entah lambungnya atau apapun itu biasanya 30 menit sudah mereda, tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi jaraknya kayaknya maksimal itu 30 menitan. Tapi waktu itu aku sebentar kayak cuma 5-10 menitan karena itu sudah berulang-ulang aku rasakan, jadi kayak bisa menghandle perasaan itu sendiri gitu teman-teman, kayak nenangkan diri sendiri. Apalagi di jalan ya, waktu itu aku kondisinya lagi di jalan, bener-bener takut tapi aku tidak berani cerita, kayak tidak berani, aku lagi panic attack nih, aku tidak berani seperti itu, jadi tak pendam sendiri. Jadi yang bilang aku dulu aku tidak separah kalian, aku juga melewati fase-fase itu teman-teman, serangan panik beberapa kali. Terus aku pernah kayak waktu itu pertama kalinya keluar kumpul-kumpul pas ambil rapotnya anakku. Kebetulan sebelum rapotan itu kayak ada selawatan bareng gitu di masjidnya itu besar sekali dan banyak orang di situ. Nah setelah aku masuk ke masjid itu, aku kena serangan panik lagi teman-teman, kayak gimana nih, kayak perasaan mau meninggal di masjid itu waktu itu juga. Terus keringet dingin, serba ketakutan, dan aku tidak ada teman, jadi benar-benar harus menguasai diri sendiri. Dan kalau di aku itu tidak terlalu bertahan lama. Jadi kalian yang kena panic attack, kalau bisa menghandle itu sendiri, itu lebih baik daripada bolak-balik ke RSUD, ke UGD, ke dokter gitu ya, karena ya biasanya tidak bertahan terlalu lama. Tapi aku juga tidak tahu kondisi kalian. Jadi yang tahu kondisi kalian adalah kalian. Aku tahu kalian akan melakukan yang terbaik, melakukan apapun untuk memulihkan itu agar kalian tidak terkena panic attack, atau agar gejalanya tuh tidak terus-terusan gitu teman-teman. Itu memang horor, sangat horor. Aku jika kalian pernah merasakan itu, percayalah aku juga ada di fase itu dulu. Jadi awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, serangan panik itu lumayan sering datang di aku teman-teman. Tapi semakin belajar, semakin banyak mendengarkan daripada mentor-mentor. Kalau aku tipenya, kalau ketika mendengarkan video sharing dari teman-teman yang lain, aku tuh masukkan ke pikiran, terus aku tak pikir-pikir, oh ternyata iya ya. Jadi tidak ditolak mentah-mentah, lah paling kakaknya tidak separah aku gitu. Jadi kalau aku tuh tak pikirkan, benar-benar tak pikirkan. Jadi itu yang membuat aku tuh mungkin lebih cepat move onnya gitu teman-teman. Nah yang kedua itu anxiety disorder. Jadi serangan panik menyeluruh. Serangan panik yang menyeluruh. Jadi kalau yang tadi itu serangan panik, kalau yang ini panik menyeluruh. Panik menyeluruh itu katanya, mohon dikoreksi kalau aku salah karena aku hanya membaca, serangan menyeluruh ini biasanya tidak sehoror serangan panik yang biasanya yang aku ceritakan tadi, tapi ini cukup lama di kita. Kayak mungkin sekarang kalian lagi ada di cemas menyeluruh ini teman-teman. Jadi kita rasakan dari pagi sampai malam gitu ya. Yang dipikirkan itu pikirannya sudah pikiran-pikiran negatif, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Dan itu memang bertahan lumayan lama. Dan kalau aku cara pengobatannya, lagi-lagi kan aku selalu bilang kalau aku benar-benar tidak ada konsumsi obat penenang, depresan atau apalah itu. Awal-awal aku konsumsi ketika aku kena lambung pertama kali, aku banyak konsumsi obat teman-teman, dari yang beli online, dari yang harga murah sampai mahal sekalipun menurut aku.
itu sudah pernah aku konsumsi, tapi karena memang pada waktu itu aku hanya menjaga pola makan, tidak menjaga pola pikir, jadi semua obat itu mental, tidak ada yang cocok di aku. Itu makanya kenapa aku selalu bilang kalau aku memang benar-benar hanya menjaga pola pikir waktu itu untuk membuat kesehatanku tuh semakin membaik semakin hari gitu ya. Tentu dari mendengarkan video-video dari para mentor yang mereka sudah berhasil move on dari GERD dan psikosomatik. Karena dulu susah sekali aku nyari video-video sharing gitu, cuma yang dilihat tuh itu aja, tapi itu lumayan banyak membantuku, membuatku tuh sadar kalau memang oh ini benar-benar penyakit, banyak orang kok yang dapat penyakit ini gitu. Karena awalnya yang membuat aku terpuruk semakin hari semakin terpuruk itu aku udah tahu nih tentang penyakit ini, jadi aku ngerasa kok ini benar-benar aneh, makanya disebut dengan 1001 sensasi yang penuh dengan kehororan. Karena sensasinya kalau yang lain tidak pernah ada keluhan seperti kita, itu mungkin tidak akan percaya terhadap hal-hal yang kita rasakan. Jadi aku pernah berada di fase-fase itu teman-teman, yang sampai tidak berani sendirian di rumah. Meskipun aku di rumah cuma ada anak-anak, itu takutnya luar biasa, cemasnya luar biasa, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang gitu. Sakit takutnya kenapa sih? Takut inilah, takut itu, takutnya kenapa, memang nggak bisa dijelaskan gitu. Takutnya apa? Cemas aja, gelisah aja gitu. Jadi semakin banyak sensasi yang datang. Jadi aku pernah berada di fase itu teman-teman, kayak mau gila, mau mandi aja takut, mau makan kayak sampai apa, jadi food phobia, makan ini takut gak cocok gitu. Akhirnya sampai berat badanku itu benar-benar turun sampai 6-7 kiloan gitu teman-teman. Jadi aku juga pernah berada di fase-fase terpuruk, mimpi buruk setiap malam. Tidak hanya tidur malam, setiap tidur, entah tidur siang, entah tidur malam, itu selalu mimpi buruk. Jadi ngebuat tidur kita tuh tidak nyaman. Dan mimpi itu timbul ketika pikiran kita itu kayak traveling kemana-mana, banyak hal yang kita pikirkan. Biasanya mimpinya tuh juga ini sering mimpi yang gak enak gitu, mimpi hal-hal yang kita pikirkan, mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal, mimpi pokoknya hal-hal yang artinya tuh negatif gitu menurut orang-orang. Kalau dulu kan tak pikirkan, aku kok mimpi ini ya, aku kok mimpi itu ya. Ternyata karena semua orang dengan gangguan cemas itu merasakan itu juga, semuanya pernah mimpi buruk ketika mereka banyak kecemasan, ketika mereka mengalami cemas berlebih. Jadi itu tuh kayak oh, tidak cuma aku, berarti ini normal terjadi pada pasien cemas gitu teman-teman. Jadi aku alhamdulillahnya dengan mendengarkan video sharing dari para mentor, terus aku benar-benar pelajari, aku benar-benar pikirkan, aku benar-benar masukkan ke hati, benar-benar diterima, tidak menolak itu semua. Maka pada akhirnya aku tidak sampai pergi ke psikiater. Tapi perasaan-perasaan stres, perasaan-perasaan mau gila, perasaan mau mati, perasaan yang gak enak campur aduk, itu aku pernah mengalami itu teman-teman. Hingga akhirnya sekarang aku berani sharing pengalamanku ke kalian. Terus ketika kita merasakan hal-hal itu ya, ketika kita merasakan hal-hal horor itu, aku pernah nih beberapa kali kayak cerita ke beberapa temen, bahkan kadang keluarga sendiri pun yang tidak pernah merasakan hal seperti kita, terus kita ceritakan, itu kan kayak aneh, sensasi-sensasi aneh, gejala aneh gitu ya. Biasanya kalau orang-orang tuh disangkut pautkan dengan yang non medis, entah penyakit kiriman dari orang lah gitu ya. Nah, makanya aku nyuruh kalian untuk tidak cerita ke sembarang orang, karena aku pernah melakukan itu juga. Ketika aku cerita ditolak, lalu responnya tuh kayak lebih menyakitkan, jadi akhirnya bikin kita down lagi gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus memilih temen sharing yang baik. Jadi kalau kalian yang sekarang berada yang sering mengalami serangan panik atau panik menyeluruh gitu ya, ketika ada
kalian menemukan video kayak gini, aku kan pernah di posisi itu, terus sekarang alhamdulillah aku sudah move on. Jadi kayak ngeyakinin diri kalian kalau semua ini nih tidak bertahan lama. Yang diceritakan oleh kita itu benar adanya, itu benar-benar yang kita rasakan teman-teman. Jadi itu benar-benar diterima, benar-benar dilakuin tanpa ditolak gitu. Soalnya kan tidak ada obat yang sekali minum obat rasa cemasnya bisa hilang. Mungkin ketika kalian minum obat penenang, kalian akan tenang sementara, membantu kalian tidak terlalu panik. Tapi ketika kalian konsul ke dokter kalian, pasti kalian disuruh belajar cara mengolah pikiran kalian agar tidak terlalu mencemaskan hal-hal yang berlebihan. Mungkin kalau di dokter tuh lebih ada step-stepnya ya, dikasih tahu cara-caranya. Kalau aku bener-bener hanya mendengarkan video sharing dari para mentor teman-teman, dan itu aku terima, aku masukkan ke akal sehatku, dan itu aku lakukan tanpa ada penolakan. Karena aku lebih, kalau aku lebih lebih ngena mereka yang cerita gitu, timbang kayak mohon maaf pergi ke psikiater gitu ya. Mereka memang tahu ilmunya, tapi kan mereka tidak pernah merasakannya. Jadi kalau aku lebih better itu mendengarkan video sharing dari para mentor yang mereka telah sembuh berjuang melawan GERD dan psikosomatik gitu teman-teman. Jadi sekian videoku dari hari ini. Terima kasih atas dukungan kalian kepada aku. Silahkan di subscribe yang belum subscribe, silahkan dicari lagi semua videoku karena sudah banyak hal yang aku sharingkan. Semoga semakin hari semakin membaik, tidak terlalu cemas dan tidak terlalu panik. Aku yakin kalian bisa. Mungkin proses orang berbeda-beda, tapi terus berusaha, terus berdoa. Semoga Allah secepatnya kasih jalan kesembuhan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.